Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan batasan kepada manusia agar manusia tidak boleh langgar. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah memerintahkan kepada manusia jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Mengapa? Pada waktu kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Ini adalah batasan yang Allah berikan kepada manusia, yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Ketika manusia langgar batasan itu, maka manusia akan mati. Mati di sana berbicara tentang kematian fisik, kematian rohani, hubungan antara Allah dan manusia terputus, dan kematian kekal yang nantinya akan dialami oleh setiap manusia di dalam neraka. Namun dalam Kejadian pasal 3, kita menemukan bahwa manusia gagal dalam mentaati batasan Allah itu. Manusia melanggar batasan itu dan jatuh ke dalam dosa. Dan semua manusia dari keturunan Adam hingga hari ini semuanya berdosa. Semua kita dilahirkan dalam tabiat dosa. Dan semua kita mengalami kematian rohani, kematian kekal, dan nantinya akan mengalami kematian fisik. Ketika kita mengalami kematian fisik, maka kita akan mengalami kematian kekal di dalam neraka. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita telah mewarisi dosa sejak lahir hingga hari ini. Namun ada kabar sukacita yang Paulus tawarkan kepada kita, yang Alkitab tawarkan kepada kita. Paulus ketika menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus pasal 2 ayat 1, Paulus menegaskan bahwa kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini kata Paulus di dalam Alkitab Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Namun ada kabar sukacita yang Paulus tawarkan kepada setiap orang, yaitu di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi setiap orang yang dulunya telah mati karena dosa dan pelanggaran, Paulus mengatakan bahwa kita telah dihidupkan kembali karena kasih atau rahmat Allah. Allah telah membangkitkan kita kembali, menghidupkan kita kembali di dalam Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, setiap kita yang beriman kepada Kristus, kita telah dihidupkan kembali. Dan kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, pemberian Allah semata-mata. Bukan karena sesuatu yang kita perbuat sehingga kita memperoleh keselamatan itu, tetapi semua karena anugerah Allah. Kita yang diselamatkan karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah. Ketika kita berada dengan Kristus, maka Kristus memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Setiap kita yang dahulu telah mati karena dosa dan pelanggaran, kita telah dihidupkan kembali. Kita tidak lagi mengalami kematian kekal, namun kita akan memperoleh kehidupan kekal. Dan tempat kita, Allah sediakan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Inilah kabar sukacita yang harusnya kita terima semuanya. Semua kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita telah mati dalam dosa kita, namun kita telah dihidupkan kembali di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi ciptaan baru. Jadi saudara, percayalah kepada Kristus, maka hari ini Anda akan memperoleh hidup kekal dan Anda akan mendapatkan tempat di surga bersama dengan Kristus.